Shalom, kebenaran hari ini 14 Desember 2023 dengan tema berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah sikap yang selalu mempersiapkan diri seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk berubah atau bertobat. 5 gadis yang bijaksana bisa masuk ke dalam pesta perjamuan karena ketika lampunya mati, dia memiliki persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis bodoh yang tidak memiliki persediaan minyak sedang pergi mencari minyak. Akhirnya tidak keburu waktunya. Mengapa ini terjadi? Karena mereka menunda. Mengapa tidak dari dulu mencari persediaan minyak? Sekarang tidak ada waktu lagi. Matius pasal 25 ayat 10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mereka tidak punya kesempatan lagi. Kesempatan yang tidak ada lagi atau hilangnya kesempatan itu mengerikan. Makanya harus jauh-jauh hari kita mempersiapkan diri. Terkait dengan hal ini, perlu kita ketahui bahwa setiap perbuatan itu ada harganya. Kalau itu perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan, akibatnya menghambat pertumbuhan kedewasaan kita. Setiap kesalahan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Memang keadaan itu pun bisa dipakai Tuhan untuk membuat seseorang berubah dan bertobat. Tetapi lebih baik tidak usah berbuat dosa. Banyak orang menunda untuk hidup suci karena menganggap suci itu sulit, sukar, bahkan mustahil. Memang tidak ada barang bagus harga murah. Tetapi kalau kita melatih diri, akhirnya kita bisa dan biasa melakukannya. Kita bisa melewati pencobaan dengan tetap menjaga kesucian. Saudara yang terkasih, harga sebuah kesalahan itu mahal. Mendukakan Tuhan, menghambat pertumbuhan, bahkan neraka kalau sampai tidak bertobat. Mendukakan Allah itu bisa mendatangkan pukulan yang menyakitkan. Jangan lakukan kesalahan lagi. Jadi, carilah dahulu kerajaan sorga. Artinya, hiduplah sebagai warga kerajaan sorga yang baik. Artinya yang lain harus diabaikan. Jangan kerajaan sorga tidak didahulukan atau ditunda. Yang lain didahulukan. Bahaya itu. Kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu lebih dari semua kekayaan, kedudukan, gelar. Lebih dari segala status yang dianggap berharga di mata manusia. Kita rindu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Tetapi konsekuensinya adalah kita tidak boleh menyentuh dosa. Maka kita harus membangun hati yang takut akan Allah. Orang yang berjaga-jaga akan selalu ada dalam suasana perasaan krisis kalau menyangkut kesucian. Dalam hidup ini ada hal yang kita anggap penting tetapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tetapi tidak penting. Ironis, seringkali hal kekekalan
sorga atau neraka, itu dianggap penting, tetapi tidak mendesak. Padahal yang benar, hal kekekalan itu selalu penting dan mendesak, sehingga harus didahulukan. Seakan-akan yang lain tidak berarti. Mau punya jodoh atau tidak, mau punya anak atau mandul, mau kaya atau miskin, mau apapun, tidak penting. Maka coba kita belajar berprinsip. Hari ini adalah hari terakhir kita, supaya kita tidak mendahulukan yang lain. Jangan berpikir mencari Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, itu gampang. Kalau cari uang susah, cari jodoh susah, karir susah, yang lain susah. Tetapi kalau surga gampang. Tuhan kan hanya sejauh doa. Kapan saja juga dapat dijangkau. Itu pemikiran yang salah. Berarti kita kurang ajar, tidak menghormati Tuhan. Tuhan itu selalu penting dan mendesak. Tuhan satu-satunya kebutuhanku. Itu paling benar. Yang lain bukan kebutuhan. Kalaupun kita butuhkan, tujuannya untuk kita menemukan Allah, menyenangkan hatinya, efektif bagi pekerjaannya, dan masuk kerajaan sorga. Mari kita sungguh-sungguh, sebab kita mau berprestasi di kerajaan Allah. Kalau boleh, kita menjadi salah seorang yang terkemuka dari hamba-hambanya nanti di langit baru, bumi baru. Bukan haus kedudukan atau gila hormat, melainkan karena kita mau memaksimalkan diri untuk menemukan Dia. Dan seakan-akan kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk itu. Kita pasti memiliki kebahagiaan ketika kita tidak merasa membutuhkan siapa-siapa kecuali Tuhan. Kita ini diambil dari tanah liat, dibanding dengan Allah yang maha agung, maha mulia, yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Kita ini tidak ada artinya sama sekali. Tetapi kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Bapa yang melekat dengan Bapa dan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Maka kita akan rela kehilangan apapun dan siapapun demi itu. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.